Pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan perang Khandaq, di mana pada akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan dengan dikalahkannya atau mundurnya pasukan Ahzab. Ya, setelah terjadi angin yang demikian keras, mereka kemudian melarikan diri atau kembali ke negeri mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kaum musyrikin, ya, pasukan Ahzab meninggalkan kota Madinah, maka beliau pun kembali ke rumahnya. Namun kemudian ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke rumah salah seorang istri beliau, yakni ke rumah Ummu Salamah, beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam memerintahkan Nabi agar segera melakukan penyerangan kepada Bani Quraidah yang telah melakukan pengkhianatan. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a yaumal Khandaq wa wada'a as-silah waqtasala fa atahu Jibril wa qad asaba ra'sahu al-ghubar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi alaihi salatu wasallam beliau kembali dari perang Khandaq, lalu beliau pun meletakkan senjata beliau dan beliau pun mandi untuk membersihkan diri beliau, atahu Jibril, maka Jibril alaihissalam mendatangi beliau alaihissalatu wassalam. Ketika itu kepala Jibril ini masih dipenuhi dengan debu. Artinya Jibril alaihissalam masih dalam keadaan siaga perang, ya, rambut beliau masih dipenuhi dengan debu. Faqala wada'ta as-silah fa wallahi ma wada'tuhu. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah engkau telah meletakkan senjatamu? Maka demi Allah, aku belum meletakkan senjataku, kata Jibril. Faqala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fa aina? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, mau kemana kita? Ya, kenapa engkau belum meletakkan senjatamu? Emang kita mau kemana? Qala ha huna. Maka kemudian Jibril menunjuk ke satu tempat. Wa au ma'a ila Bani Quraidah. Beliau menunjuk ke arah Bani Quraidah. Artinya masalah kita itu belum selesai. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraidah ini harus segera diselesaikan. Qalat, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, fa kharaja ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau langsung keluar dari rumahnya dan memerintahkan para sahabat untuk menuju Bani Quraidah. Maka agar segera para sahabat melakukan serangan kepada Bani Quraidah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan instruksi kepada mereka. Ya, kata beliau alaihi salatu wasallam, janganlah kalian sholat kecuali di Bani Quraidah. Nah, nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Apa makna sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian sholat kecuali di Bani Quraidah? Dalam sebagian riwayat dikatakan, janganlah kalian sholat asar sampai kalian berada di Bani Quraidah. Apa maknanya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, lamma raja'a minal ahzab, setelah setelah beliau kembali dari perang Ahzab, beliau mengatakan kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sampai ada salah seorang pun di antara kalian yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Perhatikan ini instruksinya Bapak dan Ibu, janganlah salah seorang, ya, di antara kalian salat asar kecuali di mana? Di Bani Quraidah, di perkampungan Bani Quraidah. Maka ternyata para sahabat berbeda pendapat dalam menafsirkan, ya, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala fa adraka ba'dahumul asr fit tariq, fa qala ba'duhum la nusalli hatta na'tiyahu. Maka sebagian di antara para sahabat ada yang sholat asar di tengah perjalanan. Jadi mereka mengatakan, oh, maksud Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hendaknya kita bersegera, ya, kita bersegera ke Bani Quraidah. Kalau bisa sholat asarnya di sana, tapi kalau nggak bisa,
ya tetap kita sholat tepat pada waktunya. Ketika sudah tiba waktu sholat asar, maka kita sholat asar. Sebagiannya lagi mengambil zahir hadis, janganlah kalian sholat kecuali di Bani Quraidah. Artinya walaupun sudah masuk waktu sholat asar, lanjutkan ya perjalanan sampai kalian ke Bani Quraidah. Ini dua tafsiran para sahabat terhadap sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya khilaf, perbedaan pemahaman, hadisnya satu. Ya, hadisnya satu, bukan dua hadis, satu ucapan Nabi. Jangan sampai kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tapi dipahami berbeda oleh para sahabat. Sebagian mengambil zahir hadis bahwa harus sholat asar di Bani Quraidah. Sebagian lagi ya mengatakan bahwa ini adalah maksudnya adalah agar kita bersegera ke sana. Namun ketika sudah tiba waktu sholat asar, maka hendaknya kita sholat tepat waktu. Ya. Qala ba'duhum bal nusalli lam yurad minna dzalik. Bahkan sebagiannya mengatakan kami tetap sholat di Bani Quraidah. Dan Nabi SAW menginginkan agar kita sholat di Bani Quraidah. Lantas ketika kabar ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadzukira dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yu'annif wahidan minhum. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kabar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela salah seorang pun di kalangan mereka. Artinya apa? Ya sudah, dua-duanya ya, bukan dua-duanya benar, yang benar adalah salah satu dari keduanya. Akan tetapi ya, karena mereka sudah berupaya mencurahkan kemampuan mereka untuk melaksanakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak dicela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang mujtahid, orang yang sudah mengerahkan ya, seorang pada level mujtahid, dia sudah mengerahkan kemampuannya untuk memahami apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia keliru, maka dia dapat satu pahala. Kalau dia benar, dia dapat dua pahala. Kalau dia keliru, dia dapat satu pahala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakamal hakimu fajtahada, tsumma asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim ya, dia berijtihad, berupaya untuk menghasilkan sebuah hukum dari sebuah dalil, tsumma asab, kemudian dia benar, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Jadi kalau ada orang yang berijtihad, kemudian dia benar, ya, dia lihat dalil Al-Quran dan Sunnah, lalu dia keluarkan satu hukum dari dalil yang dia miliki, lalu dia benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Yang pertama adalah pahala ijtihadnya, kemudian yang kedua adalah pahala dia mencocoki kebenaran. Bagaimana kalau salah? Fa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajr. Ya. Kalau dia menghukumi, dia berijtihad, kemudian dia salah, maka dia dapat satu pahala. Ya, kenapa? Karena dia sudah berupaya untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh mengeluarkan dalil dari apa yang dia dapatkan. Makanya kita dalam permasalahan khilafiyah di kalangan para ulama, hendaknya kita berlapang dada ya dengan perbedaan pendapat. Jangan kemudian mencela. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, beliau tidak mencela salah satu di antara keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela keduanya. Walaupun mungkin di antara keduanya ini ada yang benar. Nah, para ulama saja ketika menghukumi mana di antara para sahabat yang benar, apakah yang pertama orang yang sholat sebelum sampai ke Bani Quraidah, apakah golongan yang kedua yang benar-benar sholat di Bani Quraidah? Ini para ulama pun berbeda pendapat. Makanya sudah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela di antara mereka, ya, ini menunjukkan bahwa kedua-duanya, nah ini alhamdulillah ini bisa, ya, maka kedua-duanya ya tidak dicela, ya. Di sini ada pelajaran penting ya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Fa akhadha ba'du sahabah bihadzal mafhum nadharan ila al-ma'na la ila lafzi.
Maka sebagian para sahabat, ya, mereka mengambil pemahaman dari hadis ini melihat maknanya, bukan melihat lafadznya. Jadi mereka menafsirkan hadis Rasulullah SAW ini maksudnya Nabi memerintahkan kita untuk bersegera ke sana. Bukan artinya kita harus sholat di Bani Quraidah, tapi apa? Hendaknya kita bersegera ke sana. Ya, fasallu hina khafu ya fautal waqti. Maka mereka sholat ketika mereka khawatir lepas waktu sholat asar, mereka sholat. Mereka sholat. Karena yang diinginkan dengan Nabi SAW, dengan ucapan Nabi SAW adalah bersegera ke Bani Quraidah. Wa akhadha akharuna bi dhahiril lafaz. Adapun sebagian lain dari para sahabat, mereka mengambil zahir dari lafadznya. Oh, ini secara letterless, mereka mengambil makna hadis tersebut secara letterless. Bahwa Nabi memerintahkan janganlah kalian salat kecuali di Bani Quraidah. Wa haqiqatihi, mereka mengambil hakikat dari ucapan Nabi SAW, fa akharuha, maka mereka pun mengakhirkan salat mereka sesuai dengan teksnya. Nabi mengatakan apa? Jangan salat kecuali di Bani Quraidah. Ya sudah, walaupun sudah keluar waktunya, yang penting kita salatnya di mana? Di Bani Quraidah. Qala wa lam yu'annifin Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidan minal fariqain li'annahum mujtahidun. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mencela salah seorang di antara mereka, ya, salah satu di antara dua kelompok sahabat ini nggak ada yang dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka mustahidun. Ya, para sahabat adalah para mustahid. Mereka telah berupaya untuk mengeluarkan hukum dari dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fafihi dalalatun liman yaqulu bil mafhum wal qiyas wa mura'atil makna wa liman yaqulu bi dhahiri aidan. Maka di sini sudah menunjukkan bahwa dari zaman dahulu, dari masa para sahabat, ada orang-orang yang mengambil pemahaman hadis, mengambil dari kiasnya, ya, dan menjaga maknanya. Jadi dia tidak mengambil secara tekstual, dia tidak mengambil itu secara tekstual, tapi maknanya apa? Maknanya dari perintah Nabi SAW adalah kita bersegera ke sana, bukan artinya kita mengakhirkan sholat. Waliman yaqulu bi dhahiri aidan. Demikian juga ada yang mengambil zahir hadis. Jadi dia tidak melakukan takwil terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa fihi annahu la yu'annaful mujtahid fi ma fa'alahu bi ijtihadihi idza badala wus'ahu fil ijtihad. Maka di sini satu pelajaran yang kita ambil bahwa seorang mujtahid, seorang ulama mujtahid tidaklah dia dicela, ya, dengan ijtihadnya. Apabila dia telah berupaya mencurahkan segala kemampuannya, ya, dalam ijtihad tersebut. Dia sudah coba mengumpulkan semua dalil, kemudian dia menarik satu kesimpulan dari sana. Kalaupun salah kesimpulannya, maka dia tidak dicela. Waqad yustadallu bihi ala anna kulla mujtahid musib. Bahkan sebagian ulama berdalilkan dengan kisah ini bahwa setiap mujtahid itu pastilah benar. Ya, jadi ada sebagian ulama yang mengatakan orang kalau sudah berijtihad pasti ijtihadnya benar. Namun sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, tidak semua mujtahid itu benar. Tapi dia yang benar adalah mujtahid itu kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dia dapat 1 pahala. Ya, maka inilah satu pelajaran penting dari kisahnya para sahabat, di mana Nabi SAW tidak mencela salah satu golongan di antara mereka. Baik. Nah, kemudian dalam peristiwa penyerangan Bani Quraidah ini, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika itu para malaikat ternyata ikut melakukan penyerangan, pengepungan kepada Bani Quraidah. Hal ini disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Anas mengatakan, ka'anni anzuru ilal gubar sati'an fi zuqaqi Bani Ghanam. Ya. Kata Anas ibn Malik, ketika itu aku melihat ini nggak ada orang yang jalan, nggak ada seorang pun yang berjalan di ada lorongnya kabilah Bani Ghanam. Ketika itu nggak ada orang yang berjalan di sana, tapi debu-debu di jalanan tersebut berterbangan. Dari mana debu-debu ini datang? Seakan-akan ada orang yang lewat di jalanan mereka. Ya, mauqiba Jibril salawatullahi alaihi hina sara Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Bani Quraidah.
Ini menunjukkan bahwa Jibril dan para malaikat yang lain ikut bersama Nabi SAW dalam penyerbuan kampung Bani Quraidah. Ini persaksian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa para malaikat ikut serta dalam pengepungan kampung Bani Quraidah. Dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, fakharaja, kata Aisyah, fakharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam famarra ala Bani Ghanam wa hum jiranul masjid ya haulahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ketika itu beliau melewati Bani Ghanam dan mereka adalah tetangganya masjid. Jadi perkampungan mereka terletak tidak jauh dari Masjid An-Nabawi. Faqala man marra bikum. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang kampung Bani Ghanam, siapa yang sudah melewati kalian? Ya, qala marra bina Dihya al-Kalbi. Maka kata Bani Ghanam, ya, yang sudah melewati kampung ini adalah Dihya al-Kalbi. Jadi Jibril alaihissalam kalau beliau menampakkan diri seperti manusia, ya, beliau akan menampakkan diri sebagai sosok sahabat Dihya al-Kalbi. Ini satu faedah. Ya, kalau Jibril alaihissalam menampakkan dirinya di hadapan manusia, ya, sosok siapa yang beliau serupai? Jawabannya sosok Dihya al-Kalbi. Kenapa? Karena Dihya al-Kalbi ini sosoknya sangat tampan. Ya, sosoknya sangat tampan. Ya, maka kata Bani Ghanam ketika itu, yang melewati perkampungan kami adalah Dihya al-Kalbi. Qala wa kana Dihya al-Kalbi tushbihu lihyatuhu wa sinnuhu wa wajhuhu Jibril alaihi salam. Dahulu Dihya al-Kalbi ini jenggotnya, kemudian gigi dan wajahnya sangat menyerupai Jibril alaihi salam, ya, sangat menyerupai Jibril alaihi salam. Ini satu faedah. Ya, kalau misalnya ada yang bertanya, ya, ketika Jibril menyerupai manusia, siapa yang dia serupai? Jawabannya adalah sahabat Dihya al-Kalbi. Maka kemudian kaum muslimin pun, ya, sebanyak 3.000 pasukan mereka mengepung perkampungan Bani Quraidah. Ketika itu ada sekitar 40 atau 25 sampai 40 di antara kaum muslimin yang menaiki kuda, ya, pasukannya yang menaiki kuda. Dan ketika itu laki-laki dewasa dari kalangan Bani Quraidah ini sekitar 700 orang. Dan yang membawa, ya, yang membawa panji ketika itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka kaum muslimin pun mengepung benteng Bani Quraidah selama 25 hari, dimulai di akhir bulan Dzulqa'dah dan diakhiri di bulan Dzulhijjah. Baik. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, ya, Aisyah mengatakan fa'atahum Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hasarahum 25 lailah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi perkampungan Bani Quraidah, kemudian beliau mengepung perkampungan Bani Quraidah selama 25 hari. Falamma ishtadda hasruhum washtadda al-bala qila lahum, ya, inzilu ala hukmi Rasul sallallahu alaihi wasallam fastasharu Abu Lubabah ibn Abdul Munzir. Maka ketika mereka semakin ketat pengepungan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dikatakan kepada Bani Quraidah, turunlah kalian dari benteng kalian. Ya, ini sudah sering kita sebutkan bahwa orang-orang Yahudi mereka memiliki benteng-benteng yang kuat. Itu kebiasaan mereka sampai sekarang. Ya, mereka berlindung di belakang benteng-benteng mereka. Nanti juga demikian perang Khaybar. Khaybar itu ketika Nabi ingin menyerang orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar, beliau harus melewati sekian banyak benteng. Banyak sekali benteng-benteng yang kuat, bahkan sampai sekarang masih berdiri. Coba antum googling nanti, ya, benteng Khaybar. Sampai sekarang masih berdiri. Karena memang orang-orang Yahudi ini spesialis membuat benteng. Coba antum lihat kota Tel Aviv, ibu kota negara Israel. Itu dikelilingi dengan dinding-dinding yang demikian kuat, ya, karena memang mereka seperti itu, beraninya berperang di balik dinding. Maka kemudian mereka, ya, meminta, ya, setelah diserang
dan dikepung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka meminta agar ada juru runding. Nah, sebelum datangnya juru runding ketika itu, yakni Abu Lubabah, ya, jadi dulu orang-orang Bani Quraidah di masa jahiliyah, mereka bersekutu dengan para sahabat yang berasal dari suku Aus. Ini di masa jahiliyah. Jadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, orang-orang di kota Madinah ini saling berperang. Ada suku Aus, ada suku Khazraj. Maka Aus dan Khazraj ini saling berperang. Terjadi perang Bu'at 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika berperang antara Aus dan Khazraj ini, orang-orang Yahudi kota Madinah, mereka bersekutu dengan Aus, sebagian lagi bersekutu dengan Khazraj. Nah, Bani Quraidah dahulu mereka bersekutu dengan Aus. Makanya nanti Bani Quraidah ini meminta ada perwakilan dari Aus untuk merundingkan hukuman atas mereka. Mereka berupaya untuk mendapatkan hukuman yang ringan melalui ya teman-teman mereka dari kalangan suku Aus. Namun sebelum itu Ka'ab bin Asad ini pemimpin mereka, ini yang berkhianat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berunding dulu secara internal dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Kemudian dia menawarkan 3 opsi kepada Bani Quraidah. Ya, yang pertama, masuk Islam dan menyerah kepada Rasulullah. Ini opsi yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan aksi kamikaze, bunuh diri habis-habisan. Jadi anak istri mereka bunuh, kemudian mereka berperang habis-habisan. Ini rencananya Ka'ab bin Asad. Jadi yang pertama, nyerah, masuk Islam saja dah kita. Ya, kemudian yang kedua apa? Kita bunuh anak istri kita, kemudian kita berperang habis-habisan. Ya, kalau kita kalah, maka anak dari istri kita aman, tidak akan menjadi budak, tidak akan jadi tawanan. Kalau kita menang, kita bisa cari lagi, kata dia. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka akan memanfaatkan kelengahan kaum muslimin. Karena kaum muslimin sudah tahu, orang Yahudi hari Sabtu, mereka tidak boleh berperang. Maka inilah liciknya orang Yahudi. Ka'ab bin Asad mengusulkan kepada kaumnya, ini kan kaum muslimin kan menganggap kita ini nggak bakal perang hari Sabtu. Ayo kita serang mereka pada hari Sabtu. Mereka pasti tidak akan menduga serangan kita. Namun 3 hal ini ditolak oleh orang-orang Yahudi. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham. Ini dialognya ya. Qala Ka'ab bin Asad lahum, ya ma'syara Yahud, qad nazala bikum minal amri ma taraun, wa inni aridun alaikum khilalan thalath. Kata Ka'ab bin Asad, wahai sekalian orang-orang Yahudi, sebagaimana yang kalian lihat sendiri, sekarang kita sedang menghadapi keadaan yang genting. Ya, sudah lebih dari 2 pekan kita dikepung oleh Muhammad dan teman-temannya. Maka aku tawarkan kepada kalian 3 pilihan. Ya. Fakhudhu ayyaha syi'tum. Maka ambillah salah satu dari 3 pilihan ini yang kalian inginkan. Faqalu wa ma hiya? Maka kemudian orang Yahudi mengatakan, apa 3 opsi tersebut wahai Ka'ab? Yang pertama, qala nutabi'u hadzal rajul wa nusaddiquhu fa wallahi laqad tabayyana lakum annahu lanabiyyun mursal. Opsi yang pertama, ya, kita mengikuti nabi ini. Ini kita mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nusaddiquhu, kita membenarkan dia. Wallahi, demi Allah, sudah jelas di mata kalian bahwa memang dia adalah seorang Rasul. Jadi orang-orang Yahudi itu sebenarnya tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa annahu lalladzi tajidunahu fi kitabikum, dan kalian sadar bahwa yang disebutkan dalam kitab-kitab kita adalah beliau ini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah disebutkan di dalam Taurat. Kalian sudah tahu ini, semuanya adalah benar. Ya, kenapa mereka tidak mau mengikuti Nabi SAW? Karena Nabi tidak berasal dari Bani Israel. Itulah masalahnya. Kefanatikan kesukuan, kefanatikan kebangsaan. Nabi ini berasal dari bangsa yang berbeda dengan mereka. Nabi ini orang Arab. Ya, mereka nggak mau ikut Nabi yang bukan berasal dari Bani Israel. Fata'manuna ala dima'ikum wa amwalikum wa abna'ikum wa nisa'ikum. Maka kalau kita menjadi pengikutnya Muhammad, kita masuk Islam, maka darah kita akan selamat, harta kita akan selamat, anak dan istri kita pun akan selamat. Ya, ini opsi yang terbaik. Ya, aslim taslam,
dengan berislam kalian akan selamat. Maka apa kata orang-orang Yahudi Bani Quraidah kepada Ka'ab bin Asad? Qalu naru fariku hukma Taurah abadan wala nastabdilu bihi ghairah. Ya, selama-lamanya kita tidak akan meninggalkan Taurat kita. Nggak mau dia. Nggak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nastabdilu bihi ghairah, dan kita tidak akan gantikan, kita tidak akan ganti Taurat ini selama-lamanya. Ya. Baik, opsi yang pertama, ya sudah, kalau kalian tidak mau masuk Islam. Opsi yang kedua, ya, kamikaze. Qala fa idza abaitum alayya hadhihi fahalumma falnaqtul abna'ana wa nisa'ana. Kalau ide yang pertama ini tidak kalian terima, maka ayo kita bunuh anak dan istri kita. Tsumma nakhruju ila Muhammadin wa ashabihi rijalan muslithina suyuf. Kemudian setelah kita eksekusi anak dan istri kita ambil pedang-pedang kita serbu Muhammad dan para sahabatnya dengan pedang-pedang kita yang terhunus. Ya, jadi anak istrinya dibunuh dulu semuanya, agar apa? Agar tidak dijadikan tawanan, dan agar apa? Agar berani orang dalam bertempur. Jadi nggak mikir apa yang ada di belakang. Qala lam natruk wara'ana saqalan. Dengan demikian kita tidak meninggalkan beban di belakang kita. Hatta yahkumallah bainana wa baina Muhammad. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala takdirkan antara kita dengan Muhammad. Ya, siapa yang akan menjadi pemenang antara kita dan Muhammad. Fa in nahlik nahliku wa lam natruk wara'ana naslan nakhsha alaih. Kalau memang kita kalah, ya sudah, biarkan kita mati, tapi kita tidak meninggalkan di belakang kita beban sama sekali yang kita takutkan. Artinya apa? Anak dan istri kita tidak menjadi beban, tidak akan menjadi tawanan. Wa in nadhar fala amri lanajidanna nisa wal abna. Kalau misalnya kita diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi Muhammad, maka kita akan mendapati, ya, mari kita buat lagi, ya, kita dapati lagi istri-istri yang baru dan anak-anak yang baru, ya, gampang. Kalau kita menang, gampang, cari lagi wanita lain, kemudian buat anak lagi. Ini usulnya Ka'ab bin Asad. Qalu, maka orang Yahudi mengatakan, naqtulu haula'il masakin, fama khairal aishi ba'dahum. Bagaimana mungkin kita tega membunuh anak dan istri kita? Ya, apalah arti hidup ini tanpa kehadiran mereka? Kalau kita bunuh mereka kemudian kita menang tanpa kehadiran mereka, hidup ini tidaklah berarti. Kemudian kata Ka'ab, oke lah, opsi pertama nggak terima, opsi kedua nggak terima, opsi yang ketiga dia mengatakan fa in abaitum alayya hadhihi fa innal lailata lailatus sabt. Kalau kalian tidak mau menerima ideku, maka ketahuilah malam ini adalah malam Sabtu. Wa innahu asa an yakuna Muhammadun wa ashabuhu qad ammanuna fiha. Dan di malam ini mudah-mudahan Muhammad dan para sahabatnya, ya, merasa aman dari kita. Karena mereka tahu orang Yahudi tidak akan berperang pada hari Sabtu. Ini yang ada di benak Muhammad dan teman-temannya. Ya, fa'anziru la'allana nusibu min Muhammadin wa ashabihi ghirrah. Maka ayo kita turun sekarang, kita lakukan penyerangan kepada Muhammad. Pastilah mereka dalam keadaan lengah, tidak mengira bahwa di hari Sabtu ini kita akan melakukan serangan kepada mereka. Tapi apa kata orang-orang Yahudi? Nufsidu sabtana alaina. Ka'ab, apakah mungkin kita merusak hari Sabtu kita? Ini alasan aja mereka, ya. Apa mungkin kita merusak hari Sabtu kita? Wa nuhditsu fihi ma lam yuhdits man kana qablana illa man qad alimt. Ya. Bagaimana mungkin kita merusak hari Sabtu kita? Kita melanggar sesuatu yang dulu pernah dilanggar oleh orang-orang sebelum kita. Ya. Illa man qad alimtu fa asabahu man lam yakhfa 'alaika minal masakh. Dan apa yang terjadi kepada mereka ketika mereka melanggar ketentuan Allah, bekerja pada hari Sabtu, Allah Subhanahu wa taala ubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud oleh orang Yahudi di sini adalah leluhur mereka yang melanggar hari Sabtu, mereka menangkap ikan di hari Sabtu, kemudian diubah bentuk mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kera-kera dan babi-babi. Maka dia mengatakan kepada Ka'ab bin Asad, ya,
Ka'ab bin Asad, wahai Ka'ab, kamu tahu kalau melanggar hari Sabtu kita bisa diubah oleh Allah jadi kera dan babi. Maka jangan, ide ini adalah ide yang buruk. Maka marahlah Ka'ab bin Asad kepada teman-temannya orang Yahudi. Ma bata rajulun minkum mundu waladathu ummuhu lailatan wahidah minad dahri haziman. Maka kata Ka'ab bin Asad, kalian tidak pernah satu malam saja menjadi sosok yang pemberani sejak ibu kalian melahirkan kalian. Memang kalian adalah orang-orang yang pengecut. Ya, cobalah berani satu malam saja jadi sosok yang pemberani. Tapi dari sejak ibu kalian melahirkan kalian sampai sekarang, kalian tidak pernah menjadi sosok yang pemberani. Ya, ngomong aja kalau kalian tuh takut berperang. Ya, nggak mau masuk Islam, nggak mau berperang, nggak mau nyerang hari Sabtu juga tidak mau. Ya sudah, ngaku saja kalau kalian adalah orang-orang yang pengecut. Ya. Maka kemudian orang-orang Yahudi berupaya untuk melobi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa Bani Quraidah di masa jahiliyah mereka punya hubungan baik dengan kabilah Aus. Maka mereka meminta ada perwakilan dari Aus untuk meringankan hukuman mereka. Ya, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka meminta Abu Lubabah. Abu Lubabah min Al-Mundhir diminta oleh orang-orang Yahudi untuk menemui mereka, ya, agar Abu Lubabah ini bisa meringankan beban orang-orang Yahudi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Abu Lubabah untuk berdialog dengan orang-orang Yahudi. Akan tetapi di tengah dialog tersebut Abu Lubabah melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Ketika itu dia mengisyaratkan di hadapan orang Yahudi, ketika orang Yahudi bertanya kepada Abu Lubabah, apa yang akan dilakukan oleh Muhammad kepada kami? Abu Lubabah memberikan isyarat seperti ini. Ya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan beliau untuk berbicara sejauh itu. Maka Abu Lubabah menyesal sekali karena telah memberikan isyarat seperti itu. Dia kemudian kembali ke Masjid An-Nabawi, lalu merantai dirinya sendiri di tiang-tiang masjid dan tidak mau melepaskan rantai tersebut sampai, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan kesalahan beliau. Kisahnya disebutkan, ya, dalam Sirah Ibnu Ishaq, ya, dituturkan oleh Ibnu Ishaq, "Tsumma innahum ba'atsu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam anib'ats ilaina Abu Lubabah bin Abdul Mundhir." Kemudian orang-orang Yahudi ketika mereka telah dikepung selama beberapa hari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengirim utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utuslah kepada kami Abu Lubabah bin Abdul Mundhir." Qala akha Bani Amr bin Auf. Dia dari Bani Amr bin Auf. Wa kanu hulafaul Aus. Dan dahulu Bani Quraidah merupakan sekutunya orang-orang Aus. Linashtariyahu, ya, linastashirahu fi amrina, agar kami bisa bermusyawarah dengan mereka, dengan beliau dalam urusan ini. Fa arsalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan Abu Lubabah untuk menemui mereka. Falamma ra'awhu qama ilaihi ar-rijal wa jahasha ilaihi an-nisa wasibyan yabkuna fi wajhihi. Maka ketika Abu Lubabah memasuki perkampungan Bani Quraidah, dia melihat wanita dan anak-anak, ya, dalam keadaan menangis. Jadi dia tersentuh hatinya sehingga Abu Lubabah pun lupa dengan kapasitas dia di sana. Ya, sampai kemudian orang-orang Yahudi bertanya, ya, apa kira-kira hukuman yang diberikan oleh Muhammad kepada kami? Kemudian dia fa'asyara bi yadihi ila khalqihi. Ya, Abu Lubabah memberikan isyarat, ya, ke lehernya. Beliau mengisyaratkan ke tenggorokannya. Artinya apa? Innahu dzabah, bahwa orang-orang Yahudi akan disembelih. Ya, maka sadarlah Abu Lubabah tentang perbuatan beliau yang keliru. Lalu beliau pun kembali ke kota Madinah dan mengikat dirinya di tiang-tiang Masjid Nabawi. Makanya sampai sekarang masih ada tiang Abu Lubabah di Masjid An-Nabawi. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang bagaimana hukuman yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Bani Quraidah. Di mana di pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk segera menyerang Bani Quraidah yang telah melakukan pengkhianatan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk segera ke sana. Beliau mengatakan, la tusalliyanna ahadun minkum illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian salat ya kecuali di Bani Quraidah. Maka kemudian sebagian di antara para sahabat memahami nas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini secara tekstual, di mana mereka tidaklah salat kecuali benar-benar di Bani Quraidah. Sementara sebagian yang lain mereka memahami bahwa perintah ini maksudnya agar mereka bersegera menuju Bani Quraidah. Ketika tiba waktu sholat, walaupun mereka belum mencapai Bani Quraidah, maka mereka pun melaksanakan sholat. Dan Nabi SAW tidak mencela kedua golongan tersebut. Kemudian ketika dihadapkan dengan pengepungan kaum muslimin, Ka'ab bin Asad ketika itu yang menjadi pimpinan Bani Quraidah, dia menawarkan 3 opsi kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Yang pertama adalah masuk Islam dan menyerah kepada Nabi SAW. Kemudian yang kedua, membunuh anak dan istri mereka lalu berperang habis-habisan. Kemudian yang ketiga, menyerang atau melakukan serangan mendadak kepada kaum muslimin di hari Sabtu atau di malam Sabtu, di mana kaum muslimin mengira bahwa mereka tidak akan mungkin melakukan serangan tersebut. Tapi 3 opsi ini ditolak oleh orang-orang Yahudi yang menunjukkan pengecutnya mereka. Baik. Kemudian di saat itu orang-orang Yahudi Bani Quraidah mereka meminta agar Abu Lubabah, salah seorang sahabat dari Bani Aus, untuk menjadi perunding, untuk jadi juru runding. Ya, jadi mereka masih menaruh harapan sekutu mereka dari kabilah Aus, jadi sekutu di masa sebelum Islam, dari kabilah Aus bisa memberikan solusi yang terbaik kepada mereka. Ya, di antara yang mereka inginkan untuk menjadi juru runding adalah Abu Lubabah. Abu Lubabah Al-Ansari Al-Ausi diminta oleh mereka untuk datang. Maka ketika itu Abu Lubabah secara tidak sengaja memberikan isyarat kepada mereka dengan jarinya seperti di leher. Ya. Kita simak saja bagaimana kisah lengkapnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah. Thumma innahum ba'athu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ani ba'ath ilaina Abu Lubabah bin Abdul Munzir, akha Bani Amr bin Auf, wa kanu hulafa al-Aus. Kemudian mereka meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Lubabah. Utuslah kepada kami Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Ya, dia ini berasal dari Bani Amr bin Auf, wa kanu hulafa al-Aus, dan dahulu Bani Quraidah merupakan sekutunya Aus. Linastashirahu fi amrina, agar kami bisa untuk bermusyawarah ya dalam perkara kami ini. Fa arsalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihim, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Lubabah kepada mereka. Falamma ra'ahu qama ilaihi rijal wa jahasha ilaihi nisa wasibyan yabquna fi wajhihi. Maka ketika Abu Lubabah datang ke sana, kaum laki-laki, kemudian kaum wanita dan anak-anak mendatangi beliau sambil menangis. Ya, faraqalahum, maka kemudian Abu Lubabah muncul simpati Abu Lubabah kepada mereka, kasihan mereka. Qalu lahu ya Abu Lubabah, atara an nanzila ala hukmi Muhammad. Maka kemudian salah seorang di antara mereka bertanya kepada Abu Lubabah, wahai Abu Lubabah, bagaimana pendapatmu? Apakah kami harus mengikuti hukumnya Muhammad? Ya. Maka kemudian Abu Lubabah mengatakan, "Na'am." Iya, mau tidak mau kalian harus mengikuti hukumnya Muhammad. Nah, kemudian disinilah Abu Lubabah melakukan sebuah kesalahan. Wa asyara biyadihi ila khalqihi innahu adzabah. Ketika itu karena kasihan kepada mereka, Abu Lubabah ini kemudian mengisyaratkan kepada mereka bahwa ya mereka ini akan dibunuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasihan kalian akan mendapatkan seperti itu. Padahal Abu Lubabah tidak diberi kewenangan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan itu semua. Enggak. Dia cuma Rasulullah SAW hanya memenuhi keinginan orang-orang Bani Quraidah agar bisa bermusyawarah.
Ya, tidak ada kemudian Nabi SAW memerintahkan agar Abu Lubabah memberikan kabar kepada mereka tentang apa hukuman yang akan mereka terima. Qala Abu Lubabah. Nah, kita lihat ya, bagaimana para sahabat cepatnya mereka kembali untuk bertaubat. Ketika salah tadi memberikan isyarat gini aja, tapi beliau sadar bahwa itu satu kekeliruan, melampaui kewenangan beliau. Maka beliau mengatakan, ya, fa wallahi ma zalat qadamayya min makanihima hatta araftu anni qad khuntullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Abu Lubabah, maka demi Allah, ya, kakiku tetap berada di tempatnya sampai kemudian aku menyadari bahwa aku telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini beliau telah melewati kewenangan beliau. Thumma intalaqa Abu Lubabah ala wajhihi wa lam ya'ti Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta irtabata fil masjid ila amudin min umudihi. Maka kemudian dia pun kembali ke kota Madinah tanpa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lubabah langsung menuju salah satu tiang dari tiang-tiang Masjid Nabawi, ya. Di Masjid Nabawi itu ada tiang namanya tiang Taubat. Ya, tiang Taubat. Nah, disitulah dulunya, tentu beda lah, zaman dulu kan tiangnya itu dari pohon kurma, ya. Kalau sekarang sudah di semen. Di sana ada tiang Taubat. Nah, tiang Taubat itu tempat Abu Lubabah mengikatkan dirinya. Maka dia pergi kota Madinah tanpa menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia langsung mengikatkan dirinya di salah satu tiang dari tiang-tiang Masjid Nabawi. Wa qala la abrahu makani hada hatta yatuballah alayya mimma sana'tu. Maka kemudian Abu Lubabah mengatakan, demi Allah, saya tidak akan melepaskan diri saya dari tiang ini, dari ikatan ini, sampai Allah Subhanahu wa taala menerima tobat dari apa yang aku lakukan. Wa ahadallah an la ata'a bani Quraidah abadan. Maka kemudian dia berjanji ketika itu bahwa dia tidak akan mendatangi Bani Quraidah lagi selama-lamanya. Wala ura fi baladin khuntullaha wa rasulahu fihi abadan. Dan dia berjanji bahwa dia tidak akan kembali ke satu kampung di mana dia mengkhianati Allah dan Rasulnya. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-27. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan kalian mengkhianati amanat-amanat yang dibebankan kepada kalian dalam keadaan kalian mengetahui. Jadi ini sababul nuzul dari ayat ini, yakni pengkhianatan atau kekeliruan pada hakikatnya, kesalahan yang dilakukan oleh Abu Lubabah, di mana dia melakukan satu hal yang melebihi kewenangannya. Baik, maka kemudian apa yang terjadi? Falamma balagha Rasul sallallahu alaihi wasallam khabaruhu wa kana qad astabta'uhu faqala amma innahu law ja'ani la astaghfartu lahu. Dan ketika kabarnya Abu Lubabah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan datangnya itu terlambat, Abu Lubabah sudah terlanjur dia bersumpah bahwa saya tidak akan melepaskan diri saya dari rantai ini sampai ada kepastian bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima tobat beliau. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau Abu Lubabah datang dulu ya menemui saya, maka aku akan meminta ampunan untuknya. Tapi ini Abu Lubabah langsung datang ke masjid, langsung diikat, ya, mengikat dirinya. Kalau dia datang kepada Nabi SAW kemudian dia meminta ampun, maka aku akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hafalah salat ya? Qala fa amma id qad fa'ala ma fa'al fama ana billadzi utlikuhu min makanihi hatta yatuballah alaih. Adapun sekarang dia terlanjur melakukan apa yang dia lakukan, ya, maka aku tidak bisa membebaskannya dari tempat dia mengikat dirinya sampai Allah Subhanahu wa taala ya menerima tobat dari Abu Lubabah. Kemudian turunlah ayat yang kemudian menerima, ya, yang mengkabarkan bahwa
Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya Abu Lubabah wa huwa fi baiti Ummi Salamah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahnya Ummu Salamah. Ya. Maka Ummu Salamah mengatakan ketika itu waktu subuh ya, waktu sahur, sebelum datangnya waktu subuh. Fasami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam minas sahar wa huwa yadhak. Ketika itu aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu sahur, sebelum datangnya waktu subuh, beliau tertawa. Faqultu mimma yadhaku ya Rasulullah, mimma tadhak ya Rasulullah? Ya, apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Adhakallahu sinnak, semoga Allah Subhanahu wa taala, artinya adhakallahu sinnak, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuatmu bahagia. Kalau arti letter luxnya adhakallahu sinnak, semoga sepanjang usiamu kau tertawa, kau dibuat Allah tertawa. Artinya semoga Allah senantiasa membuatmu tertawa, tapi maksudnya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kegembiraan kepadamu. Qala tiba ala Abi Lubabah, telah diterima tobatnya Abu Lubabah. Qalat qultu afala ubashiruhu ya Rasulullah. Maka kemudian Ummu Salamah mengatakan, apakah perlu bagiku untuk memberikan kabar gembira ini kepadanya wahai Rasulullah? Qala bala ya in syi'ti. Maka kemudian kata Nabi SAW, boleh, ya terserah kamu. Qala faqamat ala babi hujratiha wa dzalika qabla an yudraba alaihinna alhijab faqalat ya Aba Lubabah abshir khataballahu alaik. Maka kemudian Ummu Salamah pun bangkit, dia keluar dari rumahnya, kemudian dia mengkabarkan berita tersebut kepada Abu Lubabah, dan ketika itu jilbab atau hijab, ya hijab itu belumlah diwajibkan bagi wanita muslimah. Ya, kemudian dia mengatakan, ya Aba Lubabah, abshir faqad taballahu alaik. Wahai Abu Lubabah, ya bergembiralah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima tobatmu. Fatharon nasu ilaihi liyutlikuhu. Maka ketika mendengar kabar dari Ummu Salamah bahwa Abu Lubabah sudah diterima tobatnya, datanglah berbondong-bondong para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membebaskan Abu Lubabah dari ikatannya. Tapi malah nggak boleh kata Abu Lubabah. Faqala la wallahi atayakuna Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam huwa alladhi yutlikuni biyadihi. Jangan kata Abu Lubabah. Ya, saya tidak akan melepaskan diri saya dari ikatan ini sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya sendiri yang melepaskan saya. Falamma marra alaihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kharijan ila salati subhi atlaqahu. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk melaksanakan salat subuh, barulah Abu Lubabah dibebaskan. Ya, jadi seperti itulah kisahnya Abu Lubabah yang merasa sangat bersalah. Nah, kadang-kadang kita melakukan sebuah perbuatan dosa, ya tenang-tenang saja, ya. Abu Lubabah itu cuma gini aja, ya, cuma memberikan isyarat gini aja, tapi luar biasa rasa bersalahnya. Ya. Kemudian ada pertanyaan, Abu Lubabah itu dikatakan bahwa beliau mengikat dirinya selama beberapa hari. Ada yang mengatakan dalam riwayat 5 hari, 7 hari. Nah, beliau itu kan di masjid diikat. Nah, gimana cara beliau menunaikan hajat kalau diikat? Nah, gimana Pak Ferry, gimana Pak? Nggak boleh kan di masjid kan? Ada yang tahu gimana? Nggak ada yang tahu? Ditahan gitu ya? Nggak. Jawabannya ya, kalau beliau ingin menunaikan hajat, maka datang istrinya untuk melepaskan. Kemudian beliau tunaikan hajat, kemudian diikat lagi. Ya, jadi demikian. Kalau antum bertanya-tanya ya, jangan sampai nanti bingung ya, Ustaz, gimana beliau menunaikan hajatnya ya. Jadi ada istri beliau yang kemudian membuka ikatan beliau untuk menunaikan hajatnya, tapi kemudian langsung kembali. Nah, beliau tidak mau dibebaskan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membebaskan. Baik. Nah, inilah yang dilakukan oleh Abu Lubabah atau kisahnya Abu Lubabah ketika itu. Ya, dan yang satu hal yang penting dari kisah ini bahwa bagaimana semangatnya Abu Lubabah untuk membebaskan diri beliau dari perbuatan dosa. Sampai-sampai beliau tidak ingin dibebaskan oleh para sahabat kecuali dengan tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, barakallahu fiikum.
Maka kemudian Bani Quraidah mereka tetap berupaya bagaimana caranya untuk mendapatkan hukuman yang paling ringan. Jadi mereka itu inginnya paling tidak mereka seperti Bani Nadir. Bani Nadir itu kan diusir oleh Nabi SAW. Mereka tetap diperbolehkan untuk hidup, hanya saja mereka tidak boleh lagi tinggal di Madinah. Ini yang diinginkan oleh Bani Quraidah. Cuma permasalahannya Bani Quraidah ini kesalahannya itu bukan kesalahan yang sepele, mengancam keselamatan satu negara, pengkhianatan yang mereka lakukan. Kalau Bani Nadir mereka ingin membunuh Nabi SAW. Kalau ini Bani Quraidah, ya mereka mengkhianati, melakukan pengkhianatan di belakang. Bayangkan ketika negara sedang diserang oleh musuh yang jumlahnya sangat luar biasa, ada yang berkhianat. Tentu ini sangat membahayakan. Maka nanti kita lihat apa hukumannya akan diberikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Nah, Bani Quraidah dahulu mereka, sebagaimana kita sebutkan, mereka punya hubungan yang erat dengan orang-orang Aus. Nah, ketika itu yang menjadi penghulunya orang-orang Aus selain Abu Lubabah, ada juga Sa'ad bin Mu'adz. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini kan tapi beliau terluka parah. Jadi kita sudah sempat bahas ada satu fase ketika kaum musyrikin itu mencoba untuk mengurung atau mengepung kota Madinah, ada saling membalas panah, ya, saling melemparkan panah. Nah, di antara panah-panah itu ada yang mengenai Sa'ad bin Mu'adz. Sampai kemudian mengucurlah darah dengan begitu deras. Lalu datang Nabi SAW melakukan untuk Abu Lubabah. Apa itu kai? Artinya apa? Panas, uratnya ditekan dengan besi panas biar berhenti. Ya. Nah, para ulama menyebutkan kalau kita meminta di kai itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena salah satu sifat dari 4 sifat orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Salah satu sifatnya adalah apa? Tidak meminta dikai. Humul ladzi la yastarqun wa la yaktanun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 4 sifat orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tidak minta diruqyah, tidak minta diobati dengan kai, kemudian tidak bertatayyur, menganggap sial dengan melihat fenomena tertentu. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Tetapi ini tidak meminta dikai, tapi Nabi SAW yang mengkai. Begitu dikai, lukanya muncrat lagi. Dikai lagi, muncrat lagi. Ya, menunjukkan bahwa luka yang diderita oleh Abu Lubabah, Sa'ad bin Mu'adz, ini bukan luka yang biasa. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'adz, mereka meminta agar Sa'ad bin Mu'adz yang menentukan hukuman bagi mereka. Maka Rasulullah setuju saja, jadi masalah. Nah, kenapa mereka meminta Sa'ad bin Mu'adz? Karena Sa'ad bin Mu'adz ini sekutu mereka dulunya. Mereka berharap, ya mungkin karena kita punya kenangan manis dulunya, ya akan ada hukuman yang ringan diberikan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ya, dan ketika itu Sa'ad bin Mu'adz sedang berada di kemah Rafidah al-Aslamiyah. Jadi seorang wanita, beliau ini seorang sahabiah yang ketika itu merawat korban-korban peperangan di sebuah kemah yang terletak di dekat Masjid An-Nabawi. Maka kemudian dengan pengobatan yang seadanya, Sa'ad bin Mu'adz pun pergi ke Bani Quraidah untuk menetapkan hukum. Nah, ketika itu Sa'ad mengatakan, ya, Sa'ad mengeluarkan sebuah keputusan yang jauh di luar dugaan orang-orang Bani Quraidah. Sa'ad memerintahkan agar semua laki-laki, dari semua orang yang mampu untuk berperang, semua laki-laki dewasa dibunuh. Kemudian anak-anak dan kaum wanita itu dijadikan tawanan atau dijadikan budak, dan harta-harta mereka diambil. Tentu ini jauh dari ekspektasi yang dikira oleh orang-orang Bani Quraidah. Dikisahkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, anna ahla Quraidah nazalu ala hukmi Sa'ad. Akhirnya Bani Quraidah mereka setuju untuk
mematuhi hukum yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Terserah apa yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz, kami akan terima. Itu yang mereka katakan. Fa arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memanggil Sa'ad, maka faja, datanglah Sa'ad bin Mu'adz. Faqala qumu ila sayyidikum au qala khairikum. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat Ansar, qumu ila sayyidikum au qumu ila khairikum. Bangkitlah kalian untuk menyambut sayyidikum, ini artinya tuan kalian atau pemuka kalian, atau dalam sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan ila khairikum, sambutlah orang atau berdirilah kalian untuk menyambut orang yang terbaik di antara kalian. Ya, sini ada khilaf ya, perbincangan di antara para ulama tentang apa hukumnya kita berdiri menyambut orang, ya, seorang pemuka. Ya, kalau terkadang dilakukan, ya, ada sebagian ulama mengatakan yang demikian tidak boleh dijadikan sebagai kebiasaan. Tapi kalau terkadang dia datang, kemudian kita datang untuk menyambutnya, yang demikian tidak mengapa. Sebagaimana dalam kasusnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Qala faqa'ada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia pun duduk di sampingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala haula'i nazalu ala hukmik. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, mereka sudah setuju untuk mematuhi hukum yang kau tetapkan wahai Sa'ad. Maka kemudian fa inni ahkumu an tuqtal muqatilatuhum wa tusba dharariyuhum. Maka aku memutuskan, kata Sa'ad bin Mu'adz, aku memutuskan bahwa laki-laki dewasa di antara mereka yang mampu untuk berperang semuanya dieksekusi. Wa tusba dharariyuhum. Adapun anak-anak dan wanita-wanita mereka dijadikan sebagai tawanan. Maka Sa'ad bin Mu'adz ketika itu mengatakan, hakamta bima hakama bihil malik. Engkau telah menghukumi sesuai dengan hukumnya raja. Dalam sebagian riwayat dikatakan engkau telah berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah berhukum dengan hukumnya Rabbukum. Ya, engkau telah berhukum dengan hukumnya Rabb, yakni hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dilakukanlah eksekusi, ya. Jadi semua laki-laki dewasa dari Bani Quraidah itu dibunuh. Ya, dibunuh. Ketika itu jumlah yang dibunuh sekitar 600 sampai 700 orang laki-laki, ya. Adapun kaum wanita, maka tadi sesuai dengan keputusannya Sa'ad bin Mu'adz, ya, mereka dijadikan tawanan kecuali satu orang saja. Jadi satu orang Bani Quraidah ini ada yang dieksekusi dari kalangan wanitanya. Kenapa? Karena ketika itu dia melemparkan batu giringan ke arah sahabat Khalad bin Suwaid, sampai kemudian Khalad bin Suwaid ini meninggal dunia. Ya, maka dia pun dieksekusi. Kemudian Huyai bin Akhtab, ya, yang memprovokasi mereka untuk berkhianat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dieksekusi. Dia berada di sana, ketangkap di sana dia. Ya, ini mertuanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Sofiyah binti Huyai. Ini salah satu ummahatul mukminin. Bapaknya orang Yahudi, tentunya anaknya juga orang Yahudi, ya, wanita Yahudi, ya, yang kemudian masuk Islam. Maka Huyai bin Akhtab yang menjadi provokator, dia ikut dieksekusi. Nah, kemudian Huyai bin Akhtab ini ketika dieksekusi, dia robek-robek pakaiannya. Kenapa? Dia tidak ingin kalau nanti setelah dieksekusi pakaiannya diambil oleh kaum muslimin, ya. Kalau kisahnya Bani Nadir ketika diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kusen-kusen rumah mereka angkut semua. Pokoknya jangan sampai ada yang diambil oleh kaum muslimin, Yahudi. Jangan seperti Yahudi. Nah, kemudian kisah wanita tadi, wanita Bani Quraidah yang tadi membunuh salah seorang sahabat, ini disebutkan oleh Imam Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada yang menarik dari kisah eksekusinya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yuqtal min nisaihim ta'ni Bani Quraidah illa imra'atun. Ya. Enggak ada seorang pun wanita dari Bani Quraidah yang dieksekusi kecuali satu orang wanita saja. Innaha la indi tuhadditsu tadhaq dhahran wa batnan. Maka ketika akan dieksekusi di sampingku, ya, Aisyah ada di sana. Kata Aisyah, dia terus tertawa, ya, terus tertawa.
Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqtulu rijalahum bisuyuf id hatafa hatifun bismiha aina fulana qalat ana. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mulai mengeksekusi kaum laki-laki di antara mereka dengan pedang. Jadi ada sahabat yang diperintahkan untuk mulai mengeksekusi Bani Quraidah dari kalangan laki-laki. Maka kemudian nama wanita tersebut dipanggil, aina fulana? Mana si fulana? Satu-satunya wanita dari kalangan Bani Quraidah yang dieksekusi. Qalat ana, ya. Maka kemudian dia mengatakan saya, ya. Senang dia mau dibunuh. Kemudian qultu wa ma sya'nuki? Qala hadathun ahdathuhu. Kemudian kata Aisyah, apa yang kau lakukan? Kenapa kau begitu gembira mau dieksekusi? Ya, kemudian dia mengatakan ini akibat dari perbuatanku. Jadi dia telah melempar batu penggilingan kepada salah seorang sahabat sehingga sahabat tersebut meninggal dunia. Qalat fantalaqa biha faduribat unuquha fama ansa ajaban minha annaha tadhaq dhahran wa batnan wa qad alimat annaha tuqtal. Maka kemudian akhirnya wanita itu dieksekusi, dan satu hal yang menakjubkanku, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia tertawa-tawa padahal akan dieksekusi, ya. Kira-kira apa yang menyebabkan dia tertawa padahal mau dieksekusi? Wallahu taala a'lam. Saya belum mendapatkan bagaimana keterangan para ulama apa yang menyebabkan wanita itu tertawa. Mungkin bisa jadi ya dia mengalami gangguan kejiwaan. Baik. Nah, kemudian anak-anak bagaimana? Anak-anak tidak dieksekusi. Nah, ini yang sering dijadikan dalil oleh para ulama untuk menunjukkan salah satu perkara yang menunjukkan kedewasaan dari seorang laki-laki adalah tumbuhnya bulu kemaluan. Nah, dari kisahnya Bani Quraidah ini, kenapa ketika mereka akan dieksekusi, yang menentukan mereka dieksekusi atau tidak dilihat bulu kemaluannya. Kalau bulu kemaluannya sudah tumbuh, ya. Kalau belum, maka dia masih anak, ya. Periksa. Ya. Dalam hadis Abu Dawud, Atiyah Al-Quradi. Jadi Atiyah Al-Quradi ini termasuk anak-anak yang namanya juga Atiyah Al-Quradi. Artinya dia berasal dari Bani Quraidah. Akhirnya dia nanti masuk Islam dia, Atiyah Al-Quradi. Atiyah Al-Quradi mengatakan, "Kuntu min sabi Bani Quraidah." Dahulu aku termasuk tawanannya Bani Quraidah. Jadi dia anak Bani Quraidah yang ditawan, kemudian hari dia masuk Islam. Fakanu yanzuruna faman anbata sya'ra qutil wa man lam yunbit lam yuqtal. Maka dahulu mereka memeriksa bulu-bulu kemaluannya. Ya, kalau bulu kemaluannya sudah tumbuh, maka dia dieksekusi. Kalau bulu kemaluannya belum tumbuh, maka dia tidak dieksekusi, ya. Enggak sempat mereka cukuran. Jadi langsung diperiksa, kemudian yang sudah tumbuh dieksekusi, yang belum maka tidak dieksekusi. Fakuntu fi man la yunbit. Maka kemudian kata Atiyah Al-Quradi, saya termasuk yang belum tumbuh, ya. Qala fakashafu ya anati fawajaduha lam tanbut faja'aluni minas sabi. Maka kemudian mereka menyingkap auratku, kemudian melihat ternyata bulu kemaluanku belum tumbuh, maka mereka pun menjadikanku sebagai tawanan, artinya tidak dieksekusi. Ya, ini yang terjadi pada Bani Quraidah. Nah, kemudian pembahasan kita selanjutnya, ini apakah kejam atau tidak keputusan Sa'ad? Karena sampai sekarang orang Yahudi itu masih dendam sama Rasulullah. Kalau lihat forum-forum di media sosial itu, orang Yahudi itu mengatakan, waduh, Muhammad ini kejam. Kenapa? Melakukan eksekusi terhadap 700 orang laki-laki dari kalangan Bani Quraidah. Ini yang coba dikesankan. Orang Barat juga seperti itu. Mereka kan otaknya berhasil digiring oleh orang Yahudi. Tapi kalau kita pertanyakan kepada mereka, apa sih hukuman yang ditetapkan oleh mayoritas negara kepada para pengkhianat? Coba kita lihat pengkhianat negara, tokoh-tokoh pengkhianat negara di negara kita saja. Ya, apa yang dilakukan kepada pengkhianat? Dieksekusi, tutup matanya jeder, ya. Coba lihat, ada peristiwa penembakan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo DITI, dibawa kemudian ditutup matanya kemudian ditembak, ya.
Terus yang PKI dulu, apa yang dilakukan? Eksekusi ya. Untung, Letnan Kolonel Untung, apa hukumannya? Dieksekusi ya. Maka pengkhianat negara ini wajar. Bahkan negara Eropa itulah hukuman mereka. Pengkhianat itu dieksekusi. Orang kolaborator Nazi di masa Perang Dunia Kedua banyak yang dieksekusi. Hal yang biasa, pengkhianat negara dieksekusi. Ini yang pertama. Apalagi ini bahaya sekali. Coba kalau misalnya mereka jadi kerjasama dengan apa? Orang-orang Quraisy tadi. Tapi kan berhasil digagalkan oleh Nu'man bin Mas'ud al-Ghatafani ya. Dibikin mereka gak asal yang percaya, alhamdulillah. Tapi coba terjadi. Bahaya. Ya, di belakang itu kaum wanita semuanya bisa dibantai oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Maka hukuman yang paling tinggi ya, hukuman yang maksimal bagi maksimal penalti, kalau dalam istilah ilmu hukum maksimal penalti itu wajar kalau diberikan kepada orang-orang yang berkhianat. Kemudian yang kedua, subhanallah ya, hukum yang ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz itu sesuai dengan hukum yang ada dalam Taurat, dalam perjanjian lama ya, dalam kitab Deuteronomy. Masya Allah, ini kayak pakar Taurat ya, padahal coba copy paste. Dalam kitab mereka, dalam perjanjian lama itu disebutkan ya. Ini saya copy dari perjanjian lama. Copy paste, makanya dari copy paste saya bukan kristolog ya, ngambil dari mereka. Coba lihat di perjanjian lama. Dikatakan, dan setelah Tuhan Allahmu, Allah dong biar sama kayak mereka ya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Sama enggak? Sama, plek persis. Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu. Jadi seluruh jarah ini maksudnya ghanimah, itu boleh kau ambil untuk dirimu. Dan jarahan yang dari musuhmu ini diberikan oleh Tuhanmu, oleh Allahmu, boleh kau pergunakan. Coba lihat, 100% sama persis. Makanya kata Nabi SAW, wahai Sa'ad, engkau telah memutuskan dengan hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata itulah hukuman bagi para pengkhianat di tengah-tengah mereka. Ya, ini faedah saya dapatkan dalam fikih sirah karya Syekh Dr. Zaid Abdul Karim Zaid. Antum bisa lihat di fikih sirah, beliau bawakan ini. Subhanallah. Berarti apa? Benar-benar yang ditetapkan Sa'ad itu sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan Sa'ad itu kan sebelum ketika beliau terluka parah, dicek sama Nabi, gak sembuh-sembuh. Ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, janganlah kau wafatkan aku sampai mataku itu bisa merasa tenang. Dengan apa? Dengan hukuman yang diberikan kepada Bani Quraidah. Maka ketika eksekusi Bani Quraidah itu selesai, Sa'ad bin Mu'adz kembali ke tempat dia diobati, ya, maka kemudian Sa'ad pun meninggal dunia. Ya, sesuai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa beliau. Keputusan sudah diberikan, Bani Quraidah sudah dieksekusi, beliau kembali lagi ke Masjid Nabawi, kemudian beliau pun meninggal. Maka Nabi SAW ketika itu mengatakan, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad ibn Mu'adz. Ya, arsy-nya Ar-Rahman itu bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Saya ini punya kajian juga membahas sirah sahabat di Masjid Nurul Iman di Blimbing Sari. Itu sekarang sedang membahas Sa'ad bin Mu'adz. Kalau kita lihat dari awal beliau masuk Islam sampai beliau meninggal dunia, luar biasa betul Sa'ad bin Mu'adz. Ya, ketika Nabi itu ragu orang Ansar ini mau bantu atau tidak, karena dalam perjanjian atau dalam Baiat Aqobah itu orang-orang Madinah, orang-orang Ansar itu mereka berjanji akan melindungi Nabi SAW ketika Nabi berada di kota Madinah. Perang Badar itu kan di luar kota Madinah. Jadi Nabi itu merasa gak enakan dengan sahabat Ansar. Ini gimana? Kita ini di luar kota Madinah, apakah sahabat Ansar akan memberikan perlindungan? Sa'ad bin Mu'adz langsung mengatakan, kenapa Rasulullah? Ya, dimanapun kau berada kami akan berikan perlindungan. Luar biasa. Dan ingat kisahnya ketika beliau orangnya pemberani. Beliau berani tawaf di kota Makkah. Waktu itu ketemu Abu Jahal. Gimana kamu kok bisa bisa dengan tenang tawaf di Baitullah padahal kalian melindungi musuh kami, yakni Muhammad SAW dan para sahabat. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz?
kalau saya nggak diizinkan tawaf, kamu berani ganggu saya tawaf, itu rombongan dagang kalian tak rampok semua. Berani ngomong seperti itu kepada Abu Jahal. Kemudian temannya mengatakan, saat ya, bilang, ini Abu Jahal ini, ya, Umayyah bin Khalaf ketika itu mengatakan, Sa'ad bin Mu'adz, ini Abu Jahal ini adalah pemuka kaum. Nggak peduli, kata Sa'ad bin Mu'adz, saya nggak peduli, kamu juga Umayyah. Ini Nabi SAW mengatakan kamu akan terbunuh nanti. Ya. Waduh, getar semua. Ya, luar biasa Sa'ad bin Mu'adz. Nah, kemudian ketika Sa'ad bin Mu'adz ingin diangkat, sebentar lagi ya, sedikit lagi ya. Ketika Sa'ad bin Mu'adz ini akan dibawa ke pemakamannya, ya, orang-orang merasakan jenazah Sa'ad bin Mu'adz itu sangat ringan. Maka biasalah kaum munafikin mulai mereka berkata jelek terhadap Sa'ad bin Mu'adz. Mereka mengatakan ma akhaufa janazatu wa dzalika li hukmihi fi Bani Quraidah. Lihat nih, jenazahnya satu ringan. Ini akibat apa? Akibat hukuman yang dia berikan kepada Bani Quraidah. Nih, jadi saat itu apa? Dia jelekkan. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, innal malaikah kanat tahmiluhu. Ya, ini kenapa kok jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz ringan? Karena ada malaikat-malaikat yang ikut mengusung jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Dan suatu ketika Nabi SAW, ya, ada cucunya Sa'ad bin Mu'adz, ya, ada cucunya Sa'ad bin Mu'adz, ya, namanya sebentar, ya, ada cucunya Sa'ad bin Mu'adz datang kepada Anas bin Malik, kemudian dia mengatakan, aku adalah cucunya Sa'ad bin Mu'adz. Lalu Anas cerita, dulu kakekmu ini orangnya besar tinggi, dan aku pernah mendengar Nabi SAW ketika beliau mendapatkan sebuah pakaian yang sangat bagus dan halus. Nabi mengatakan kepada para sahabat ketika itu, apakah kalian kagum dengan pakaian yang aku kenakan? Ya Rasulullah, ini menakjubkan sekali. Maka kemudian kata Nabi SAW, sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz di surga jauh lebih bagus daripada apa yang saya pakai. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan tentang penumpasan Bani Quraidah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.